Apa itu angin duduk? Penyakit ini menjadi umum tetapi masih belum dipahami banyak orang. Apalagi baru-baru ini viral di media sosial aksi heroik seorang supir taksi yang sigap menolong temannya yang diduga terkena angin duduk. Video yang diambil dari pengguna TikTok @moesang88 memperlihatkan aksi dramatis seorang supir taksi bernama Samsuri yang berusaha menyelamatkan rekannya Zainal yang mengalami angin duduk secara tiba-tiba. Kejadian ini bermula ketika Zainal baru saja selesai memperbaiki ban mobilnya yang meletus di Tol Jor kilometer 25. Yang membuat haru, Samsuri terus memberikan pertolongan pertama dengan memberikan minyak angin dan menggosok tubuh korban. Mengutip Harvard Health Publishing, angin duduk atau angina pectoris merupakan nyeri di dada yang muncul saat berolahraga, stres, atau hal lain yang membuat jantung bekerja lebih keras. Adapun penyebab lainnya dari angin duduk biasanya ditandai dengan ketegangan pada otot dada, nyeri ulu hati, perikarditis, dan radang selaput dada. Tetapi penyebab tersebut perlu diketahui membedakan antara angina dan jenis nyeri dada lainnya, karena keduanya ditangani secara berbeda dan memiliki efek jangka panjang yang berbeda pada kesehatan. Gejala angin duduk mengutip dari berbagai sumber. Gejala yang sering dirasakan penderita angin duduk atau angina pectoris seperti nyeri dada atau rasa tidak nyaman. Angina dapat terasa seperti nyeri, tekanan, sesak, tidak nyaman, berat, atau terbakar di dada. Sulit untuk mengetahui dari mana asal nyeri tersebut. Pada wanita, terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Selain nyeri pada tubuh bagian atas, 6 gejala angin duduk yang perlu diwaspadai ialah sesak nafas, kelelahan yang ekstrim, pusing atau pingsan, merasa mual di perut, sakit mah atau gangguan pencernaan, dan berkeringat. Pencegahan angin duduk atau angina pectoris penting untuk mengurangi risiko serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Berikut adalah beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Mengontrol tekanan darah. Pastikan tekanan darah dalam kisaran normal. Hipertensi adalah faktor resiko utama untuk angina dan serangan jantung. Menjaga kadar kolesterol. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri yang dapat menyebabkan angina. Mengonsumsi makanan sehat, rendah lemak, jenuh, dan tinggi serat dapat membantu mengendalikan kadar kolesterol. Berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan resiko angina serta penyakit jantung lainnya. Berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Latihan aerobik seperti berjalan, bersepeda, atau berenang bisa sangat bermanfaat. Mengolah stres. Stres emosional dapat memicu angina. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau pernapasan dalam dapat membantu mengelola stres. Pemeriksaan kesehatan rutin. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memantau kondisi jantung, tekanan darah, dan kadar kolesterol. Jika Anda merasa memiliki resiko tinggi atau mengalami gejala angin duduk seperti nyeri dada atau sesak napas, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut. Kondisi terkini supir taksi setelah kejadian tersebut viral di media sosial melalui akun resmi TikTok Bluebird. Pihaknya turut melakukan penanganan lebih lanjut terhadap Zainal dengan membawanya ke dokter sehingga sang supir sudah dalam kondisi yang sehat dan membaik. Tak hanya itu, aksi heroik Samsuri mendapatkan apresiasi, yaitu memberikan sebuah bingkisan kepada Samsuri atas rasa empati dan kepedulian tinggi yang dimilikinya. Diabetes dapat mempengaruhi kualitas hidup wanita.
Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk mengenali ciri-ciri diabetes dan melakukan pemeriksaan medis jika ada tanda-tanda mencurigakan. Diabetes adalah kondisi medis kronis yang memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah. Meskipun gejala diabetes dapat terjadi pada siapa saja, ada beberapa ciri khusus yang lebih sering muncul pada wanita. Mengenali ciri-ciri diabetes sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius. Wanita dapat menjaga kadar gula darah tetap normal dengan mengadopsi gaya hidup sehat termasuk diet seimbang dan olahraga teratur. Berikut ada 15 ciri-ciri penyakit diabetes pada wanita yang dilansir dari Headline Sabtu. Sering buang air kecil. Salah satu gejala umum diabetes adalah sering buang air kecil, terutama di malam hari. Ini terjadi karena ginjal berusaha membuang kelebihan gula dari darah melalui urin. Rasa haus yang berlebihan. Karena sering buang air kecil, tubuh kehilangan banyak cairan yang menyebabkan rasa haus yang berlebihan. Wanita dengan diabetes mungkin merasa sangat haus meskipun sudah minum banyak air. Penurunan berat badan yang tidak dijelaskan. Meskipun makan dengan normal atau bahkan lebih banyak, wanita dengan diabetes mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Ini terjadi karena tubuh tidak dapat menggunakan glukosa dengan efektif sebagai energi sehingga mulai memecah lemak dan otot untuk energi. Kelelahan yang ekstrim. Tingginya kadar gula darah membuat tubuh kesulitan untuk menggunakan glukosa sebagai energi sehingga menyebabkan kelemahan dan kelelahan yang ekstrim. Wanita dengan diabetes mungkin merasa sangat lelah meskipun cukup beristirahat. Penglihatan kabur. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan perubahan cairan dalam lensa mata yang mengakibatkan penglihatan kabur. Jika tidak segera diobati, hal ini bisa berlanjut menjadi komplikasi mata yang lebih serius seperti retinopati diabetik. Dokter spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia Dr. Luciana Sutanto menyampaikan bahwa penyajian sayur secara menarik menjadi salah satu cara untuk meningkatkan minat anak-anak dalam mengonsumsi sayuran. Menurut Luciana, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyajikan sayuran dalam bentuk atau warna yang menarik. Luciana juga menambahkan bahwa selain bentuk dan warna yang menarik, penting juga untuk memasak sayur dengan tekstur yang dapat diterima oleh anak-anak. Ia menyarankan agar para pemangku kepentingan seperti dokter dan tenaga kesehatan di puskesmas bekerja sama untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya mengonsumsi makanan bergizi serta sayuran. Ia juga menekankan pentingnya edukasi yang berpedoman pada makanan sehat dan pola makan gizi seimbang sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan. Selain itu, ia menyarankan adanya orang dewasa yang mendampingi dan makan bersama anak-anak seperti guru, orang tua, atau petugas lainnya. Menurut Luciana, perlu ada edukasi yang ditujukan kepada siswa mengenai pentingnya mengonsumsi sayur dan lebih baik jika ada dukungan dari orang tua di rumah dengan juga mengonsumsi sayur. Hal ini juga sejalan dengan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh sejumlah daerah sebagai sarana edukasi bagi anak-anak mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi tumbuh kembang mereka. Namun demikian, masih ditemukan beberapa anak yang enggan mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Hal ini menjadi perhatian dari Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Jenderal TNI Wiranto, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba EMBG merupakan langkah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program tersebut di tingkat nasional. Hasil evaluasi dari uji coba ini akan dibahas dan dicarikan solusi oleh tim pusat dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.